Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gini Firdaus Zahra, NPM 2108260191, Blok Neuroscience and Locomotor System. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Nah, jadi sistem saraf itu merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsang, mengantarkan rangsang ke seluruh tubuh, dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Sistem saraf ini terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini ialah bagian utama dari sistem saraf yang mengontrol semua aktivitas tubuh dan memproses informasi. Ini itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak yang berfungsi untuk mengendalikan pikiran, emosi, gerakan, ingatan, dan persepsi. Sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan saraf tepi dan mengatur refleks. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Ini tuh adalah jaringan saraf di luar sistem saraf pusat yang bertugas mengirim informasi antara tubuh dan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada sistem saraf somatik, yaitu mengontrol gerakan sadar atau seperti mengangkat tangan, dan terhubung ke otot rangka. Yang kedua itu ada sistem saraf otonom. Ini tuh mengontrol fungsi tubuh otomatis kayak misalnya detak jantung, pernafasan, dan dibagi lagi menjadi simpatik dan parasimpatik. Simpatik ini dia tuh aktif saat stres dan parasimpatik aktif saat istirahat. Nah, untuk cara kerjanya itu menggunakan sel-sel saraf yang disebut neuron untuk mengirimkan sinyal atau pesan ke seluruh tubuh. Sinyal-sinyal listrik ini berjalan di antara otak, kulit, organ, kelenjar, dan otot. Pesan-pesan tersebut membantu kita menggerakkan anggota tubuh dan merasakan sensasi seperti rasa sakit, telinga, lidah, hidung, dan saraf seluruh tubuh menyerap informasi tentang lingkungan sekitar. Kemudian saraf membawa data tersebut ke dan dari otak. Ada berbagai jenis neuron. Setiap jenis neuron ini memiliki tugas yang berbeda. Yang pertama itu ada neuron motorik. Ini tuh membawa sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot-otot. Neuron ini membantu kita bergerak. Neuron ini juga membantu pernapasan, menelan, dan berbicara. Selanjutnya ada neuron sensorik. Ini tuh membawa informasi dari indera, seperti apa yang kita lihat, sentuh, cicipi, dan sebagainya ke otak kita. Selanjutnya ada interneuron. Ini tuh menghubungkan neuron motorik dan neuron sensorik. Neuron-neuron ini mengatur gerakan kita sebagai respon terhadap informasi sensorik atau seperti menjauh dari permukaan yang panas dan berperan dalam cara belajar, berpikir, dan mengingat. Selanjutnya untuk komunikasi antar saraf ini tuh proses penyampaian informasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Komponen utama dalam komunikasi antar saraf itu ada neuron. Ini tuh sel saraf yang menerima dan mengirim sinyal. Selanjutnya ada dendrit, bagian neuron yang menerima sinyal dari neuron lain. Selanjutnya ada akson, ini tuh bagian neuron yang membawa sinyal keluar menuju neuron berikutnya. Ada sinapsis, celah kecil antara dua neuron tempat terjadinya komunikasi. Dan ada neurotransmitter, ini tuh zat kimia yang membawa sinyal antar neuron di celah sinapsis. Untuk proses komunikasi antar neuron terjadi dalam dua tahap utama. Ada sinaps kimia dan ada sinaps listrik. Sinaps kimia ini itu terjadi di antar neuron. Itu tuh ketika impuls mencapai ujung akson, dilepaskanlah neurotransmitter. Neurotransmitter masuk ke celah sinapsis atau ruang antar neuron, kemudian diterima oleh reseptor di neuron berikutnya. Untuk sinaps listrik atau di dalam neuron, ini tuh dimulai dari dendrit menuju badan sel, selanjutnya diteruskan ke akson. Impuls ini berupa potensial aksi atau aliran listrik singkat. Untuk contoh neurotransmitter itu yang pertama ada asetilkolin. Ini tuh fungsinya untuk mengatur kontraksi otot dan memori. Selanjutnya ada dopamin, ini tuh berfungsi untuk mengatur motivasi dan kesenangan. Ada serotonin, ini mengatur suasana hati dan tidur. Ada GABA, ini menghambat aktivitas berlebih di otak. Dan ada glutamat, ini tuh membantu pembelajaran dan memori. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem saraf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.